saya sekarang akan menyapa Rektor STIMIK Bandung, Dr. Abdurrahman. Dia akan mempresentasikan materi tentang gelombang informasi media sosial atau gelombang informasi medsos. Ya. Kita sering terbalik-balik menyebutnya media sosial atau sosial media. Kalau sosial media berarti harus pakai huruf C ya. Kalau media sosial kita harus pakai huruf S. Oke, silakan Dr. Abdurrahman untuk memaparkan materinya gelombang informasi media sosial. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wildan Hakim. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita dapat diskusi disiplin keilmuan ya. Iya, betul sekali. Sosiologi politik, kemudian ilmu politik, kemudian ditambah dengan teknologi informasi, khususnya mengenai research, data mining, atau web mining, atau yang sekarang lebih ngetren lagi adalah social media mining ya. Jadi ini sangat menarik. Jadi bagaimana tadi Pak Dhani Muhtada dan Pak Agus berbicara dari aspek ilmu politik, sosiologi politik dan praktisnya. Tadi Mbak Siti Yulianti diskusi mengenai terkait bagaimana kita memining atau menambang data sehingga kita mendapatkan suatu informasi yang kita butuhkan untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan politik. Nah, ini saya kira merupakan inisiatif dari STIMIK Bandung ya, bagaimana kita mempertemukan beberapa pakar, praktisi dan periset untuk mendiskusikan sesuatu hal dengan pendekatan berbagai keilmuan ya, sehingga para audiens ya, masyarakat luas bisa memahami ini kita tidak hanya berbicara ansih teknologi informasi atau ansih terkait dengan politik, tetapi bagaimana mengcombine berbagai disiplin keilmuan ini untuk mendapatkan solusi-solusi yang positif tentunya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal. Tolong saya dikasih akses untuk share dokumen, moderator atau host. Nah, karena tadi sudah dibahas cukup panjang lebar terkait dengan bagaimana penggunaan medsos untuk kepentingan politik, ya, saya akan membahas secara overview, ya, bagaimana peluang memanfaatkan data medsos untuk kepentingan politik, ya. Tadi secara teknis sudah dijelaskan oleh Mbak Siti, ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian bahwa masyarakat di bumi ini itu sudah terkoneksi luar biasa, ya. Tadi Pak Dhani sudah menjelaskan bagaimana tren penggunaan internet di dunia, ya, termasuk di medsos, termasuk di Indonesia itu kurang lebih 50% lebih pengguna internet di Indonesia termasuk medsos, ya. Jadi interkoneksi manusia di berbagai negara, ya, ini tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi khususnya internet, ya, baik itu e-commerce maupun sosmed, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi sekarang kita mau jualan atau mau bicara politik, itu semuanya sudah terkoneksi. Selama seperti yang disampaikan oleh Pak Wildan, K3 tadi punya kuota, koneksi, dan bisa berkomunikasi, ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita perhatikan apa yang terjadi dalam 1 menit di internet. Ternyata kita sangat tercengang, ya. Dalam 1 hari itu kurang lebih ada 639.800 GB ya dari berbagai IP ya data yang ditransfer. Di YouTube itu kurang lebih ada 1,3 juta ya view video ya. Di Google ada 2 juta lebih ya, query untuk mencari berbagai data dan informasi. Facebook ada 6 juta yang view, ya. Ada 277.000 yang login. Belum lagi di Twitter ada 320 Twitter baru yang muncul dalam 1 menit, ya. Belum di Flick ada 20 juta, ya. Di LinkedIn ada 61.141, ya, musik. Kemudian banyak sekali informasi-informasi khususnya di sosmed yang muncul berbagai informasi, akun baru dan sebagainya. Nah, ini adalah gudang data yang luar biasa yang bisa kita tambang untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan politik. Nah, gambar ini memperlihatkan kepada kita, ya, para mahasiswa, para dosen, peneliti, para pebisnis, para politikus, dan lain sebagainya, bahwa data sebagian besar, baik itu bisnis, kehidupan pribadi, dan lain-lain, sudah tersebar di berbagai platform sosial media. Ya. Nah, ini kalau kita tidak bisa menambang atau memanfaatkan secara optimal, itu sayang sekali,
ya. Kalau kita hanya sebagai user update status, tapi kita tidak memanfaatkan secara optimal, maka ini sayang sekali. Artinya kita hanya end user. Ya. Nanti kita kalah dengan para buzzer-buzzer yang bisa memanfaatkan untuk cari fulus. Ya. Nah, tapi kalau kita bagaimana membangun suatu ekosistem sehingga penggunaan sosmed ini itu bisa bernilai positif. Ya. Nah, ada beberapa challenge ya. Jadi IT dalam pengaruh global ya, ini bisa saya kelompokkan dalam 5 aspek, baik secara ekonomi, politik, sosial, e-commerce, dan teknologi. Ya. Jadi secara politik, tadi sudah disampaikan oleh ketiga pembicara, ini sudah kita sadari IT, ya, internet itu sangat mempengaruhi terhadap sistem politik, baik nasional maupun global. Ya. Kita bisa bermain isu tentang COVID-19, karena setiap orang bisa jadi pewarta. Setiap orang yang followernya banyak, ya, dengan meyakinkan berbagai argumentasi, walaupun dia tidak valid, ya, bisa dia mempengaruhi followernya. Ya. Atau politikus yang positif, dia bisa memberikan campaign atau program-program yang positif, sehingga bisa diikuti oleh para followernya. Everybody is a newsmaker. Ya. Di sosmed itu setiap orang ya pembuat berita, entah berita pribadinya, pribadi komunitas, sosial, dan lain sebagainya. Secara ekonomi sudah bisa kita pungkiri ya bahwa integrasi ekonomi sudah terhubung semuanya. Nah, sosial tadi sudah dijelaskan, e-commerce dan teknologi hampir semuanya sudah dilakukan digitalisasi. Nah, saat ini kalau kita lihat ada beberapa aplikasi ya, aplikasi mobile maupun yang berbasis web, bagaimana data-data COVID-19 ya itu sudah mulai tersebar. Nah, ini kalau boleh saya memperkirakan mungkin dalam tahun depan atau 2 tahun lagi data kita akan dikombin dengan berbagai medical record kita. Nah, ini kalau sampai data medical record bisa diakses atau bisa dijual, maka akan nanti dikombin bagaimana karakteristik perilaku kita di medsos ditambah dengan data-data kesehatan kita. Nah, ini sangat luar biasa ya, sehingga data kita betul-betul terbuka nantinya. Nah, apa sih sosmed itu ya? Saya tidak panjang lebar menjelaskan. Paling tidak ada 7 kegunaan ya, untuk networking, ada sharing, publishing, untuk game, discussing, ya, kemudian untuk location sama marketing. Nah, saat ini satu platform itu bisa berfungsi berbagai hal, seperti Facebook ya sekarang bisa berfungsi untuk berbagai hal. Ya, apa yang dulu ada di YouTube, sekarang di Facebook sudah mulai diadopt. Ya, misalkan terkait dengan video sharing dan lain sebagainya, Facebook sudah mulai mengadopt juga. Sharing hampir semuanya juga bisa melakukan ya. Nah, ini tergantung daripada para netter atau netizen, mereka lebih cenderung menggunakan platform yang mana ya. Nah, ini sosial media sudah sangat banyak, hanya yang paling banyak kita pakai di Indonesia ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Siti dan Pak Dani dan Pak Agus ya, itu yang paling banyak memang Google ya, YouTube, Facebook ya, Twitter, kemudian LinkedIn ya, itu yang paling banyak kita gunakan. Nah, apa sih sosial media mining ini ya? Tadi Mbak Yuli sudah menjelaskan ya. Jadi sebenarnya sosial media mining ini adalah turunan daripada web mining, teman-teman ya. Jadi kalau dulu kita kenal data mining karena pada saat itu masih relational database ya atau unstructured database, kita masih main di data mining. Begitu website sudah banyak digunakan, maka muncullah web mining. Nah, begitu sosial media menjadi potensi pasar untuk berbagai hal, dan di situ banyak sekali data, maka menjadilah social media mining ya. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan data mining, bagaimana kita melakukan representasi data, menganalisis, kemudian mengekstrak berbagai pola, di mana sumber datanya, jadi yang membedakan adalah sumber datanya adalah dari data sosial media ya. Jadi Mbak Yanti sudah sampaikan. Nah, apa yang bisa kita ekstrak Pak Wildan dan kawan-kawan? Nah, ini teman-teman para praktisi politik juga perlu tahu dan para periset. Ada 3 sebenarnya yang bisa kita tambang ya. Pertama adalah konten. Ya. Yang kedua adalah pemakaiannya. Yang ketiga adalah strukturnya. Jadi konten itu lebih cenderung kepada social media content mining. Ya. Jadi kontennya, misalkan statusnya lah kalau di Facebook, kalau di Twitternya ya tweetnya itu. Ya. Nah, kalau pemakaian itu adalah usage-nya, pemakainya, polanya seperti apa, ya. Jadi Pak Wildan bisa lihat bagaimana karakteristik punya Pak Wildan itu sendiri maupun friends ya atau follower yang ada di
akunnya Pak Wildan, Pak Dhani, dan sebagainya. Ya. Tetapi Pak Wildan tidak bisa melihat 2 miliar pengguna Facebook itu seperti apa polanya. Nah, itu harus izin pada Facebook, seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti, atau harus bayar. Ya. Nah, yang ketiga adalah social media structure mining, strukturnya. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, oke, nanti. Nah, ini data apa saja yang bisa kita tambang? Ya, untuk di social media content mining ada teks, image, audio, video, ya, masuk recording. Ya. Nah, di structure mining ada hyperlink, ya, baik dokumen structure. Nah, kalau di usage mining itu ada web server log, nanti saya jelaskan, application server log dan application level logs. Nah, ini sangat terbuka untuk diteliti oleh para peneliti yang sedang kuliah maupun yang di lembaga-lembaga riset, ya, karena ini masih sangat terbuka. Ya. Nah, saya coba merangkum bagaimana sih pemetaan pengguna medsos. Tadi Pak Agus, Pak Dhani sudah menjelaskan, termasuk Mbak Yanti. Ya. Sebenarnya pengguna medsos itu kalau boleh saya kelompokkan itu ada dalam 4 kuadran. Ya. Jadi dia sudah daftar, ya. Bisa jadi dia di kuadran 1 profilnya fiktif dan dia update-nya pasif. Ya. Jadi misalkan dia hanya yang penting daftar tapi tidak menggunakan nama dan identitas dia yang benar, itu termasuk fiktif. Setelah itu dia pasif, jarang mengupdate-nya katakanlah setahun sekali. Nah, ini termasuk pasif. Ya. Nah, yang kedua, profilnya fiktif tapi dia update-nya aktif. Ya. Nah, ini pada buzzer dan lain sebagainya, atau si A punya sekian akun, ya, profilnya fiktif tapi update-nya aktif untuk mengkampen berbagai isu dan program. Nah, ini kuadran yang kedua. Nah, kuadran yang ketiga, ya, profilnya valid tapi update-nya pasif, ya. Misalkan profil saya valid tapi saya jarang update status, ya. Nah, profil yang keempat, nah ini yang kita cari. Bagaimana kita mendapatkan profil yang valid, kemudian update-nya adalah aktif, ya. Nah, ini tidak semua orang bisa tahu. Yang tahu adalah dia, kemudian kita ngecek satu persatu, ya. Nah, semua kuadran ini tidak tergantung tidak jelek, ya, artinya tergantung daripada peruntukannya. Kalau dia hanya mengejar view, ya semua kuadran boleh aja, ya. Jadi begitu kita ingin melihat hal-hal yang positif, ya, untuk melakukan campaign politik maupun dalam bisnis, ya kita mentarget adalah yang kuadran keempat, ya. Nah, ini yang akan kita tambang sebenarnya, ya. Jadi di sosial media dengan berbagai kepentingannya sekarang udah campur aduk, teman-teman, ya. Bahkan satu orang bisa punya akun puluhan, ya. Satu orang punya akun puluhan di berbagai platform. Nah, bagi pemilik sosial media seperti Mark Zuckerberg, kemudian Larry Page, Google, dan lain-lain, yang mereka no problem, ya. Anda mau fiktif, apakah Anda mau valid, silahkan aja daftar. Semakin banyak akun punya dia, usernya, ya semakin mahal perusahaan dia. Semakin banyak akun yang ada di Facebook maupun di Twitter, kemudian semakin aktif kita mewartakan atau mensubmit berbagai update status, ya semakin mahal mereka. Termasuk nilai kita juga makin mahal. Ya, jadi kalau Pak Wildan sehari 5 kali setelah sholat update status gitu, ya itu punya Pak Wildan Hakim lebih mahal daripada punya saya yang sebulan sekali update status. Ya, itu contoh mencari akun-akun yang aktif. Ya. Nah, untuk kepentingan politik, ya, nah ini apakah kita mau cari yang mana? Nah, ini tantangannya di sini, ya. Apakah kita mau cari di kuadran 2, 3, 4, ataukah kuadran 1? Nah, ini tergantung daripada karakter politikus nantinya kalau dia mau melakukan campaign politik nanti, ya. Nah, ketiga aspek tadi itu sangat memungkinkan dilakukan, ya, tetapi kita memiliki keterbatasan, ya. Yang paling mudah dilakukan itu adalah content mining, ya, bagaimana kita memining, ya, menambang dari konten yang ada di Facebook, seperti tadi yang didemokan oleh Mbak Yanti tadi. Nah, ini mudah diperoleh, ya. Di ekstraksi polanya apa? Bagaimana tren program politik yang sering dibahas atau isu politik yang jadi daya tarik pengguna, ya. Nah, ini bisa, ini sangat mudah untuk didapatkan, ya. Yang kedua dari struktur. Nah, ini relatif mudah juga diperoleh, ya. Nah, yang ketiga sebenarnya yang paling valid itu adalah dari aspek usage, pemakaian. Namun karena Facebook, Twitter, dan lain-lain itu bukan kita yang punya, nah ini sulit memperoleh data pengguna medsos, ya, karena ini adalah
milik pengguna, kita harus beli, ya. Nah, makanya banyak para pemimpin negara menjelang pemilu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Dhani tadi, ya akhirnya banyak tarik-menarik dengan pemilik medsos, ya. Bagaimana Trump marah pada Mark Zuckerberg, ya. Trump marah pada Google, mungkin karena dia tidak dapat akses pengguna medsos, ya. Harus beli atau dan sebagainya. Sekarang yang memiliki daya tawar yang sangat besar itu adalah raja-raja atau pemilik sosial media seperti Google, ya, itu kemudian Facebook. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kita menggunakan medsos gratis, tapi sesungguhnya itu adalah tambang emas dan berlian bagi para pemilik medsos. Nah, ini yang kita susah, teman-teman, untuk mendapatkan datanya, karena ini adalah milik mereka. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Wildan Hakim bahwa Facebook akan membuka keran iklan politik, ya mungkin dalam rangka karena sekarang lagi pandemi, ya, untuk meningkatkan nilai daripada Facebook, karena nanti akan mengalir, karena siapa raja sekarang adalah raja pemilik data, ya. Nah, contoh pemakaian itu apa, ya? Nah, ini yang tidak bisa kita akses, ya. Nah, ini adalah activity log, ya, yang ada dalam aplikasi website, ya. Facebook, Twitter pasti punya, ya. Nah, ini milik mereka, ya. Ditambah lagi dengan database user. Nah, ini kita nggak bisa akses kecuali memiliki koneksi atau membeli dengan harga yang cukup besar. Jadi dari 2 miliar pengguna Facebook, ya, itu bagaimana perilakunya. Nah, itu yang tahu adalah si Facebook. Nah, dari aspek konten itu mungkin lebih banyak pada aspek trennya, ya. Tren, kemudian isu-isu yang kira-kira hangat itu mungkin bisa kita akses, ya. Nah, jadi teman-teman semua, ya, jadi ada 3 aspek yang bisa kita tambang dari sosmed untuk berbagai kepentingan, termasuk politik, dari aspek konten, struktur, dan pemakaian. Nah, pemakaian sebenarnya yang paling valid tapi paling sulit untuk didapatkan datanya, ya. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan pengguna dari akun sosmed yang potensial nantinya sebagai pemilih para politikus atau mereka yang mencalonkan, ya. Atau siapa pengguna yang memberikan pengaruh, ya. Nah, ini daya tawar si pemilik sosmed. Kalau ininya rata-rata free, ya. Nah, sosmed mining, ya, ini bisa kita ekstrak untuk berbagai informasi, ya. Bisa untuk struktur komunitas. Kita bisa melihat komunitas pesepeda, ya. Itu yang ada di Bandung, di Jakarta itu seperti apa, ya. Bagaimana kita mengukur jaringan, ya, jaringan komunitas, ya. Kemudian modelnya, nah ini sentimen analisis tadi, yang positif ataupun negatif. Atau kita ingin melihat social spammer, siapa sih para penyebar hoax, ya. Siapa sih para buzzer-buzzer, itu bisa kita tambang nantinya, ya. Atau yang memberikan pengaruh, influence, ya. Atau nanti terkait dengan krisis, seperti sekarang COVID-19 dan lain sebagainya, ya. Nah, ini challenge ataupun peluang yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan social media mining. Nah, untuk hal-hal lainnya tadi sudah dibahas cukup jelas oleh teman-teman. Nah, saya ingin menunjukkan, ya, bahwa activity log, ya, itu bisa kita lihat punya kita. Nah, ini, jadi kalau Anda punya akun Google, ya, nah, kalau Anda punya akun di Google, ya, Anda bisa masuk di sini, Pak Wildan, di accounts, ya. Kemudian Anda pilih di sini, ya, di Google Activity. Itu akan kelihatan semua aktivitas kita. Termasuk yang di Android, Pak Wildan. Ya. Oke. Jadi semuanya, termasuk akses koneksi perbankan kita akan kelihatan semua. Nah, inilah tadi yang ada di activity log yang saya sampaikan. Hanya yang ini, itu kan hanya bisa kita lihat punya kita saja. Kita nggak bisa lihat punya Pak Dhani, Pak Agus, Mbak Yanti, Pak Yus, nggak bisa lihat. Nah, yang bisa lihat adalah si raja tadi, si pemilik Google, Facebook, dan sebagainya. Nah, inilah data yang sangat mahal, ya. Tapi kita kontennya masih memungkinkan. Artinya apa, ya? Bahwa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Dhani dalam grup kita, ya, bahwa pernah saya sampaikan
sekarang pemilik data dan penentu demokrasi ya raja-raja sosial media. Banyak presiden dan raja nanti akan ngemis data, ya. Apalagi nanti kalau data COVID-19 itu mereka bisa gabungkan dengan akun sosial media ini, nah kita sudah susah, nggak bisa bergerak. Artinya data, tambang data sebagai emas baru betul-betul terwujud, ya. Nah ini teman-teman juga harus mengerti, ya. Makanya nanti begitu update status dan lain sebagainya harus dicek, ya. Nah kemudian, ya, ini adalah contoh query sederhana, ya. Jadi para politikus teman-temannya Pak Agus ya bisa melihat kira-kira bagaimana sih tren penggunaan atau keyword Jokowi misalkan dari pengguna medsos kita ini yang membicarakan Jokowi siapa saja dan tentang apa ya. Nah ini contoh query-nya. Jadi kalau kita di search Pak Wildan, Bapak tinggal ini Ya. STR garis miring Jokowi stories keyword ya. Nah, ini misalkan saya rubah misalkan Jokowi saya ganti tentang politik misalkan. Nah ini nanti akan muncul ya konten-konten yang status update teman-teman kita yang berbicara tentang politik ya, banyak sekali. Nah ada query-query sederhana yang sudah dipublish oleh Facebook, Twitter dan lain-lain dalam rangka untuk menambang informasi ya, tapi masih sederhana. Tapi kalau mau leluasa seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti ya. Jadi teman-teman bisa lihat di silakan search ya. Nah ini ya, WikiHow ya. Nah ini bagaimana kita membuat query-query untuk mencari informasi ya. Kelihatan Pak? Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Sorry. Nah ini. Nah ya, jadi kita ingin mencari tentang politik maka akan keluar ya. Nah ini contoh query ya atau pencarian dengan sintaks yang sederhana ya. Misalkan Jokowi. Nah ini akan muncul ya yang berbicara tentang Jokowi. Nah sintaksnya sederhana, teman-teman tinggal search di WikiHow ya. Ini sintaks-sintaks sederhana yang bisa kita pakai untuk di Facebook ataupun nanti cari yang di Twitter, mencari informasi-informasi yang kita inginkan. Nah, ini contoh sederhana ya, yang bisa kita tambang yang disediakan oleh Facebook contohnya ya. Baik Pak Wildan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.